ciri-ciri orang yang bertakwa adalah idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah pernah menyindir kita selaku manusia, bahwa kita manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Kita manusia hidup di alam dunia ini tidak akan lepas dengan yang namanya masalah, tidak akan lepas dengan yang namanya beban hidup. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika masalah dan beban hidup yang kita hadapi itu masih di bawah daya kekuatan kita, masih di bawah daya kuasa kita, mungkin kita akan mudah menyelesaikannya, mungkin kita akan mudah melaluinya. Karena sebagai wujud belas kasih Tuhan kepada kita, belas kasih Allah kepada kita, Allah itu menciptakan diri kita itu menjadi satu sistem perangkat yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Diri kita ini secara zahir batin sudah disetel untuk bisa survive dan menyelesaikan satu keadaan dan masalah ataupun beban hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Yang menjadi satu persoalan adalah ketika kita menghadapi satu beban, satu masalah yang melebihi batas kekuatan kita. Cirinya adalah ketika satu beban hidup dan masalah itu melebihi daya kekuatan pikiran kita akan pusing, bingung. Berarti pikiran ini sudah mulai merasakan satu titik keberatan yang sangat berat. Akhirnya bingung dan pusing. Apabila melebihi batas kekuatan hati kita, maka hati kita akan mulai resah, was-was, galau, dan gelisah. Cirinya seperti itu. Saudara-saudaraku, lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah, beban hidup yang melebihi batas kekuatan pikiran dan hati kita? Satu kuncinya, kul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, atau kalau enggak, diam. Katakan yang baik itu adalah jangan pernah mengucapkan satu kalam atau satu ucapan yang menggambarkan keluhan. Ada salah satu ahli sufi yang mengatakan bahwa mengeluh itu adalah menutup cahaya. Mengeluh itu akan membuat gelap cahaya pencerahan kita. Kadang-kadang gini, di saat kita mempunyai masalah yang berat, satu beban yang berat, akan datang pertolongan Allah, akan ada satu pencerahan dari Allah. Itu akan tertutup ketika mau datang kita mengeluh. Nah, mengeluh adalah salah satu perkataan yang buruk. Makanya kul khairan, katakan yang baik, jangan mengatakan yang buruk. Kalau kamu mengatakan yang buruk, mending diam. Karena kalau kita diam, tidak bereaksi dengan masalah dan beban hidup yang berat itu,
akan membuat diri kita itu tenang. Dan ketenangan itu akan menjadi satu dasar kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan beban hidup dan masalah yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi satu persoalan dan beban hidup yang sangat berat, kalau kita diam, kita akan tenang dan bisa menggapai satu kekuatan dan bisa menyelesaikan serta melalui keadaan tersebut, bagaimanapun beratnya. Akan tetapi kalau kita mengeluh, selain menutup cahaya pertolongan Allah, menutup jalan pertolongan Allah, kita akan menambah beban hidup kita. Sudah jelas berat, sudah jelas gelap, sudah jelas rumit, malah tambah ngeluh, menggerutu, menyalahkan keadaan. Penderitaan kita akan menjadi double. Satu, masalah itu sudah menjadi penderitaan, keluhan kita, gerutu kita, kegalauan kita, itu pun menjadi masalah di dalam diri kita yang muncul dari dalam pribadi kita. Allah pernah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila orang itu bertakwa, maka ketika dia menghadapi satu musibah, dia akan kembali kepada Tuhannya. Bisa kita mengambil satu makna hakiki bahwa sebetulnya masalah hidup, beban hidup, itu adalah cara Allah untuk menguji ketakwaan kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini, zaman yang sudah seperti ini, ya banyak yang mengatakan berat, banyak yang mengatakan zaman yang sudah rusak. Itu sesungguhnya sebuah persepsi saja. Kalau orang itu suka mengeluh, suka menggerutu, suka tidak terima dengan keadaan, maka dia akan mengatakan zaman sudah rusak, zaman sudah tua, zaman sudah sulit. Itu menjadi satu afirmasi, menjadi satu sugesti, dan itu secara kita tidak sadari akan menjadi satu doa. Maka dari itu, saat ini dengan keadaan yang seperti ini, hindari satu afirmasi, hindari satu sugesti, hindari satu persepsi yang mengatakan zaman sudah tua, zaman berat, zaman sulit, zaman edan. Buang konsep itu. Kita selaku umat Islam harus selalu yakin bahwa Allah itu maha menolong, Allah itu maha kaya, Al-Ghani, Allah maha mengkayakan, Al-Mughni, Allah maha memelihara umat ciptaannya, termasuk kita manusia. Al-Qayyum namanya, Allah maha menjaga. Al-Hafid namanya. Di dalam 99 Asmaul Husna, di sana Allah memperkenalkan diri bahwa Dia maha belas kasih, Rahman Rahim kepada makhluknya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kadang kita secara tidak sadar mengikuti satu persepsi-persepsi atau mindset-mindset yang berkembang, dan mungkin kita kira itu benar. Ya mungkin benar bahwa saat ini zamannya sudah carut-marut, banyak koruptor, banyak pengkhianat rakyat, banyak pemimpin-pemimpin yang gak adil. Tapi jangan sampai itu membentuk satu afirmasi bahwa hidup kita itu sulit, hidup kita itu berat, hidup kita istilahnya sulit untuk kita jalani. Bentuklah afirmasi positif supaya kita tidak menjadi pribadi yang suka mengeluh, suka menggerutu,
suka mencaci maki keadaan. Seorang ahli thariqah akan selalu mengingatkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa zikir akan menenangkan hatimu, menenangkan jiwamu. Orang-orang yang ahli zikir, suka berzikir, insya Allah akan selalu tenang dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, dan apapun situasi yang dihadapinya. Apa satu pelajaran yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini? Jangan mengeluh dan jangan membangun satu mindset mainstream yang bisa memantik diri kita untuk mengeluh. Karena mengeluh akan menutup cahaya, mengeluh akan menjauhkan diri kita dari kenikmatan hidup, menjauhkan diri kita dari yang namanya ketenangan jiwa. Mengeluh akan mengundang penderitaan-penderitaan yang silih berganti. Hindari mengeluh. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.